Mungkin itu cuaca itu tidak baik katanya, karena daerah banyak berubah dunia ini. Daerah Kalimantan pun ada kena rusak juga, hutan gundul. Mungkin itu kalau bahasa Iban tuh betarannya keringan kak. Nggak melayani lagi karena daerah rusak. Mungkin nggak bisa diselamatkan dia tuh. Mengupas ragam cara berkelanjutan dalam kehidupan. Saya Kiki Nasution, inilah Sabda Bumi. Renungan untuk peradaban. Pada episode 3 Sabda Bumi, saya mengunjungi Sungai Utik dan bertemu dengan Ibu Cerembang di rumah ladangnya. Kita telah membahas bagaimana peran roh sangat kuat di kehidupan masyarakat adat Dayak Iban. Tetapi hal yang paling krusial kita bicarakan adalah perubahan cuaca yang sedang terjadi di wilayah Sungai Utik. Apa hubungan roh dengan krisis iklim? Adakah peringatan dari para leluhur Dayak Iban akan berbagai musibah yang sedang kita alami ini? Apakah generasi muda akan tetap ingat dan berpegang teguh dengan budaya tradisional? Di episode ini, kita akan kembali ke Sungai Utik untuk bertemu dengan Ibu Agustina dan Apai Kudi untuk membahas lebih lanjut. Ini kita sekarang lagi di Rumah Panjai kalau bahasa Dayak Iban yang gitu kan? Ya, Rumah Panjai. Di sini semua warga Dayak Iban Sungai Utik pada tinggal semua dalam satu rumah, dan juga itu terbagi ada bilik-bilik ya, semacam mungkin konsepnya kayak apartemen atau apartemen memanjang. Apartemen memanjang gitu kan. Ini ada berapa bilik ya, Mbak? Ya. Kalau Rumah Panjang ini ada 28 bilik. Kemudian ada rumah-rumah tunggal yang di sekeliling Rumah Panjang ini sekitar 28 bilik juga, 28 pintu. Jadi kita kalau di sini sebutnya pintu, itu bilik. Perjalanan aku kan sebelumnya kan memang ke Baduy dan Mentawai, intensnya kan di situ selama 2 tahun ini kan. Dan aku selalu menemukan kasus kayak mungkin narasi ya di pandangan luar sana tuh, kalau dalam konteks masyarakat adat, tradisi dan modern itu semacam dua hal yang bertabrakan, semacamnya yang sesuatu yang bermusuhan gitu kan. Nah, di Sungai Utik ini aku cukup kaget karena ternyata aku melihat modernisme dan juga elemen-elemen baru bisa blend in dengan tradisi gitu, dan tanpa melupakan akarnya sendiri gitu kan. Mungkin boleh ceritain sedikit nggak, maksudnya bagaimana proses ini bisa blend in tanpa harus mengorbankan satu sama lain gitu? Ini mungkin masing-masing masyarakat adat ini tentu punya cara tersendiri untuk beradaptasi dengan perubahan, dan tidak ada cara baik atau cara buruk, itu kemudian berkembang dengan sendirinya. Dengan melihat, bisa dilihat kita sangat mudah dijangkau, transportasi, kemudian telekomunikasi sekarang itu masuk dengan deras, sehingga memang di komunitas Dayak Iban sendiri merasa bahwa memang kita harus beradaptasi dengan cara kita juga ikut mempelajari hal-hal yang baru. Nah, kemudian memang itu menjadi tantangan tersendiri bagaimana menyeimbangkan antara yang modern dan tetap berakar di tradisi ini. Nah, memang ini proses panjang. Apa yang dilihat saat ini proses panjang selama puluhan tahun. Dan memang cara beradaptasi seperti inilah yang dirasakan menjawab tantangan yang ada. Memang kemudian kalau untuk menyeimbangkan antara tradisional dan modern, memang ada beberapa hal yang selalu ditekankan oleh para tetua, seperti kemudian kita membuat sekolah adat. Nah, sekolah adat ini menjadi satu wadah untuk anak-anak yang baru, yang tidak ikut merasakan pengalaman di masa lalu, untuk kemudian mereka tetap mempelajari warisan dari leluhur ini, sehingga akar yang kuat bagi mereka untuk beradaptasi dengan kemajuan ini. Nah, di sisi lain juga anak-anak ini juga belajar hal-hal modern, seperti misalnya belajar bahasa Inggris juga, kemudian belajar tentang teknologi biarpun secara sederhana. Karena memang kita juga sulit, bisa dilihat selama ada di sini, sulit kita untuk total tetap tradisional. Kalau dari tantangan sendiri sih Mbak, maksudnya kan adanya elemen baru kan mungkin ada potensi juga terjadi disrupsi lah gitu, atau yang mengganggu keseimbangan kan. Jadi kalau aku tangkap sih mungkin salah satu yang untuk menjaga keseimbangan antara dua ya lah, modern dan juga tradisi, itu memang perlunya ada sekolah adat ya gitu, untuk tetap supaya ilmu adat dan dari leluhur juga tetap jalan ke generasi yang muda gitu kan. Nah, tapi kalau untuk generasi muda yang di sini sekarang gimana Mbak? Maksudnya apakah mereka tetap antusias dengan menjalankan adat, atau
banyak juga yang mulai merantau akhirnya lupa. Ya, itu menjadi satu tantangan tersendiri. Memang kalau dulu tantangannya adalah untuk mendapatkan pengakuan atas wilayah adat ini dan menguatkan kembali masyarakat adat yang ada di Daya Iban ini untuk merencanakan masa depannya. Nah, tahap berikutnya kemudian adalah mempersiapkan anak-anak muda ini tadi. Nah, sebenarnya kehidupan di rumah panjang itu dengan sendirinya sudah menurunkan nilai-nilai itu. Makanya sangat penting sekali adanya satu rumah panjang. Jadi dari bangun tidur sampai kembali tidur, itu kita selalu belajar. Kita melihat cara-cara orang tua, bagaimana mereka bersikap satu sama lain, bagaimana kita dalam satu rumah bisa dilihat ini kan ramai sekali, menjaga harmoni. Nah, itu dipelajari, hanya kemudian terpikir untuk membuat ini menjadi dalam satu wadah sehingga bisa lebih diatur dengan lebih baik, karena Daya Iban ini sendiri sangat kaya dengan tradisi. Selain ritual juga ada anyam-anyaman, tenunan, kemudian belum lagi kita bicara tentang pemanfaatan kekayaan alam yang ada seperti tanaman-tanaman, meracik tanaman obat, kemudian membuat tikar dan banyak hal lainnya. Nah, jika ini bisa dipelajari dengan lebih rapi dalam satu wadah ini, saya pikir ini juga kemudian bisa menjadi satu kesempatan belajar juga dan berbagi kepada dunia luar, karena memang Sungai Utik ini sangat banyak dikunjungi justru oleh tamu-tamu dari luar Indonesia sebenarnya. Aku juga menemukan mungkin itu efek turisme juga kali ya, dan itu berhubungan dengan eksotisme gitu kan. Ada kayak stereotip di luar kalau masyarakat adat tuh harus semacam beku dalam suatu masa. Jadi kayak ada ekspektasi mereka harus tetap pakai baju adat, harus tetap nggak boleh modern gitu kan. Sebenarnya itu lahirnya stereotip ini menurut Mbak tuh kenapa ya? Maksudnya kan banyak juga pasti tamu-tamu yang datang tuh ekspektasinya juga seperti itu kan, dan kaget melihat ternyata masyarakat adat itu bisa modern dan juga seperti kita semua pada umumnya yang di kota gitu kan. Menurut Mbak gimana? Maksudnya kenapa ada stereotip semacam masyarakat adat itu tidak boleh maju atau tidak boleh modern, padahal budaya itu dinamis kan gitu. Ya, itu tantangan sendiri sewaktu satu tempat seperti misalnya masyarakat adat ini dikenal keluar. Nah, kita sudah bersyukur sekali karena tetua-tetua kita juga mengantisipasi ini. Jadi dari awal itu ada inisiasi untuk membangun wisata tapi berbasis komunitas. Jadi memang masyarakat adat di Rumah Panjang ini sendiri yang mengurusnya, sehingga promosi keluar misalnya itu dalam bentuk yang memang sesuai dengan value. Karena memang yang eksotisme seperti ini biasanya karena tour agent atau siapapun yang menjual itu mengambil sepotong saja dari value, sementara ada banyak hal lain. Jadi masyarakat adat itu bukan hanya tentang berbusana eksotis, karena di keseharian kan kita juga tidak menggunakan itu, agak sulit untuk melakukan aktivitas kalau tetap dengan pakaian adat yang benar-benar total. Dan hak masyarakat adat juga kalau menurut saya untuk berkembang seturut dengan perkembangan zaman. Hanya memang akar budaya ini yang benar-benar harus diperkuat, terutama sejak anak-anak masih kecil. Karena anak-anak yang baru sekarang ini kan mereka tidak punya pengalaman batin seperti tetua. Jadi itu memang harus sedikit dibantu untuk meng-create itu. Pernah ada nggak tamu datang juga mempunyai ekspektasi tersendiri terhadap konteks masyarakat adat yang datang ke Sungai Utik ini gitu, Mbak? Ya mungkin ada satu dua yang kita tidak tahu ya, tapi karena selama ini juga turisme yang ada di Sungai Utik ini kan tidak dijual ya, maksudnya datang dari teman ke teman yang memang pasti akan riset dulu, dan mereka juga tahu bahwa akan datang akan bertemu dengan aslinya masyarakat adat di kesehariannya. Jadi ini kan memang rumah panjang yang kita juga blend in di dalamnya, jadi bukan sesuatu yang disetting. Benar. Jadi pengalaman itulah yang memang dibagikan kepada tamu yang datang. Dan konsep wisata di sini kan sebenarnya lebih seperti kembali ke kampung halaman sendiri. Jadi bukan yang seperti komersil ya, sehingga rata-rata memang tidak terlalu berekspektasi yang seperti itu tadi ya. Benar-benar. Jadi lebih realistis saya pikir. Sungai Utik ini kan semakin terkenal, exposure-nya semakin tinggi juga, mungkin berbagai banyak syuting terjadi di sini juga, dan dunia internasional dan berbagai pengakuan wilayah adat yang kemarin 2 tahun lalu terjadi itu kan membuat rekognisi yang sangat terkenal. Bagaimana Sungai Utik itu jadi salah satu contoh model masyarakat adat ya kan, yang di Indonesia yang baik gitu kan. Nah,
dengan adanya rekognisisi dan exposure ini kan otomatis kan bakal juga menghadirkan turisme yang akan bertambah gitu. Ya. Apakah turisme masif itu bakal the next challenge untuk di sini untuk membatasi itu, karena kan ketika terjadi turisme massal bakal bisa merusak pola waktu di sini yang orang berladang atau mungkin juga sampah ataupun berbagai hal tantangan lain. Menurut Mbak bagaimana? Ya. Ya, itu memang tantangan tersendiri, dan untuk komunitas itu sudah dibicarakan, didiskusikan, karena secara rutin memang kita ada pertemuan besar yang kemudian membicarakan setiap perkembangan yang terjadi. Saya pikir pertemuan-pertemuan rutin seperti ini yang melibatkan seisi rumah panjang itu penting. Jadi ada apapun, kita kan biasanya membaca dulu. Jika kondisi seperti ini, maka ada antisipasi-antisipasi seperti itu. Kalau untuk mass tourism, makanya Sungai Utik itu benar-benar berfokus untuk mengembangkan kemampuan kita sendiri untuk mengurus ini. Sehingga konsep yang keluar itu satu konsep. Dan memang ini menjadi minat khusus. Tidak semua orang akan tertarik untuk datang. Mungkin yang untuk mass tourism, dia datang juga dia tidak tahu apa maksudnya, tidak ada yang menarik. Karena untuk menikmati keindahannya Sungai Utik itu memang harus tinggal bersama, kemudian berinteraksi, baru kita tahu, oh itu ternyata yang menarik dari Sungai Utik. Ya, ada ancaman untuk mass tourism, tapi sepanjang komunitas juga mampu, maksudnya mengurus sendiri. Karena biasanya ini kan kalau sudah dipromot dengan cara yang salah, maka dia akan mengundang tamu-tamu yang salah juga gitu. Nah, kalau selama ini memang yang datang itu selalu dari mulut ke mulut, dari pertemanan. Jadi terkurasi secara organik. Betul. Gitu ya. Dan memang kalau ke depan ini memang kita rancang menjadi tempat wisata untuk belajar, lebih ke nilai edukasi, karena untuk Sungai Utik sendiri merasa bahwa kita sudah cukup menerima banyak bantuan dari berbagai pihak. Apa yang bisa kita berikan kembali kepada dunia? Karena ilmu pengetahuan yang ada di sini itu luar biasa, dan itu peninggalan dari leluhur. Nah, jika ini berjalan dalam bentuk wisata edukasi ini, tentu akan ada proses untuk membagi ini ke secara luas, saya pikir begitu. Kita ingin supaya anak-anak muda kita yang menempuh pendidikan kemudian melanjutkan pendidikan di luar bisa kembali lagi ke rumah panjang dan mengurus rumah panjang ini. Tentu untuk melakukan itu perlu ada sesuatu ya, value secara ekonomi. Tantangan untuk rumah panjang sekarang kan, apakah anak-anak muda kita kemudian mau tetap tinggal di rumah panjang? Nah, itu kan pasti pertanyaan besar. Sekarang dengan ini kan mudah dijangkau juga, Sungai Utik itu tidak terlalu jauh lagi. Kemudian telekomunikasi juga mulai bagus. Nah, ini kan menjadi satu peluang sehingga anak-anak muda kita kembali ke kampung halamannya, mengurus sendiri semua potensi yang ada ini. Nah, Apai Kudi adalah salah satu tetua di rumah panjang Sungai Utik. Beliau sudah lama menyaksikan bagaimana berbagai usaha dari pihak luar yang ingin merusak hutan mereka. Keteguhan beliau dan juga seluruh masyarakat Sungai Utik adalah bukti bagaimana solidaritas mampu mengalahkan keserakahan pihak luar. Kita akan berbicara tentang sejarah perjuangan masyarakat Sungai Utik dalam mempertahankan wilayah adat, dan juga berbagai dampak dari perubahan cuaca yang sedang terjadi. Nah, Pak, aku pengen tahu deh, maksudnya kan di luar ini kan Dayak Iban Sungai Utik ya, kan terkenal banget ya, maksudnya mereka sangat gigih dengan menjaga hutan gitu kan, sampai akhirnya mendapat pengakuan wilayah adat kan 2 tahun yang lalu. Masyarakat di sini kok bisa sangat kompak, sangat konsisten ya, akhirnya mereka melindungi hutan gitu. Gimana Pak, maksudnya boleh ceritain nggak gitu? Kalau kita tidak kompak itu tidak boleh ditahan kan. Kalau satu orang misalnya Bapak Janggot aja yang nahankan hutan, melarang hutan, tidak boleh kalau masyarakat tidak ngukung. Tetap semua masyarakat itu kompak. Nah, baru hutan ini terjaga. Nah, kalau hutan ini memang dijaga dari dulu sampai sekarang. Dari bapak dulu, dari kakek sampai bapak, sampai kami ini yang jaga hutan. Kenapa? Daerah Sungai Utik ini memang diserah orang Taman Baluh dengan kami. Hutan ini harus dijaga, tidak bisa diambil orang. Jadi kami ini harus mengikuti kata-kata yang dulu. Memang tahan dari dulu sampai sekarang.
Ada nggak pesan Pai? Maksudnya kalau misalnya nanti ada pesan-pesan dari mereka atau leluhur gitu, kalau kita nggak menjaga hutan akan terjadi sesuatu gitu. Ada semacam pesan itu seperti itu nggak? Tetap ada ya deh. Mereka bilang apa dulu? Maksudnya kalau hutan hancur apa yang terjadi gitu? Kalau hutan ini dihancur itu memang katanya masyarakat ini memang apa tuh susah artinya. Hutan itu habis, airnya keruh misalnya. Kalau kita digarap perusahaan apa gini, mereka mau nanam sawit, kita mau memang gundul sana. Tetapi kita ini tidak boleh. Kalau orang mau garap daerah sawit kami tidak mau. Semua masyarakat di sini tidak mau semua kalau sawit. Kalau daerah, biar orang lain tuh udah digarap daerah Sungai itu memang ditahan. Kita jaga airnya keruh, hutannya rusak. Nanti anak cucu kami ini susah. Karena kita udah lihat orang yang digarap airnya keruh, kayu api pun tidak ada, karena kayu habis. Itu kita tidak mau, takut seperti itu. Nanti kalau nggak bisa ngambil kayu api, siapa yang susah? Masyarakat. Itu kita terjaga, tidak mau ya gitu. Itu kita nahan hutan tuh sampai seumur hidup lah artinya. Anak cucu kita bisa nyambung itu. Ada nggak kekhawatiran apa atau orang-orang tua di sini kalau misalnya anak-anak muda di sini nanti lupa adat atau gimana gitu? Ya, ada khawatir nanti anak cucu tuh kalau lalu keluar, misalnya sekolah nak pulang-pulang dia kawin di sana, nanti dia lupa dengan cara peraturan adat istiadat dia nggak tahu. Dia datang ke sini nanti mau apa bongkar hutan kah apa itu kita khawatir juga gitu. Tapi kita dididik semua lah, anak-anak itu memang nggak bisa cara lain. Kalau ingin merusakkan hutan atau membawa perusahaan apa kita tidak terima, harus diajar terus. Dulu ada kejadian nggak Pak? Maksudnya perusahaan sempat masuk wilayah Sungai Utik gitu atau yang mau nebang kayu, pernah kejadian gitu Pak? Pernah dulu. Kena mau menggarap daerah kami ini dulu. Dia mau bertemu dengan kepala kampung dulu masih kepala kampung. Dia mau minta hutan ini dibuka, katanya kami mau nebang kayu, maka alat berat. Dia mau minta 40 juta aja dulu. Kalau sekarang berapa rugi kita? 40 juta bukannya banyak. Tangki air 8 katanya. Perusahaan nolak sawah untuk nanam padi, nggak mau kami, nggak mampu. Sesudah itu kami berburu kami, ada kedengar suara mesin itu, traktor dia pakai alat berat lah. Alat berat itu. Apa itu kata wakil kepala kampung ikut kami. Itu masuk daerah kita tuh kali. Coba kita kejar sana. Kejar kami, itu daerah Sedamun tuh. Kejar benar juga, mau udah turun ke daerah Sungai Utik. Kayu udah ditumbang. Kamu nggak usah kerja di sini. Kamu pulang aja, kayu nggak usah ditarik. Pulang dia tuh. Dia muka pucat. Lihat kami itu bawah, nyata katanya mau nimbak, tapi kami tidak. Diperintah tidak bisa nimbak orang. Itu di sana ada pasukan di camp katanya, pasukan kami tidak takut. Kita nak lawan pasukan. Kita ingin daerah kita yang baik. Untuk pulang. Untuk pulang deh. Kami pun datang ke camp sana. Camp pelabuhan di Pelapintas itu. Datang sana kami tidak bisa muka daerah kami. Tutup. Semua daerah semua itu tidak bisa ada. Sekali lagi juga datang juga perusahaan Legal Lugeng tuh. Cina dari Malaysia juga yang membuka.
minta di sini, minta buka daerah ini, kami tidak mau. Nggak bisa. Bapak kepala desa ini mau dikasih apa yang itu dulu bos tidak mereka itu Rp3.000 satu bulan. Dia mau masuk, tidak mau dia. Kalau saya kaya, rakyat yang miskin nanti susah. Kata apa dia itu? Ada aja perusahaan-perusahaan yang mau ngambil wilayah di sini gitu ya. Ada. Banyak ya. Ada, gitu. banyak. Nah mungkin aku pengen nanya ini sih Pak, kan di mana ya, aku ke Baduy, ke Mentawai, ada banyak yang keluhan lah ya bilangnya, kalau cuaca sekarang semakin berubah, hujan terus, ada banjir gitu kan, harusnya musim panen malah jadi makin hujan terus makin intens gitu kan, dan di sini aku dengar-dengar juga hujan itu makin parah ya Pak, harusnya musim kemarau malah hujan terus, akhirnya jadi susah manen dan bakar kayu gitu kan. Daerah ini berubah, banyak ya berubah. Kita di sini pun tahu dia berubah juga. Tetapi kita susah juga menyelamatkan hutan itu selalu hujan kan. Kalau dulu dari bulan 6 sampai bulan 7 ada kemarau. Paling enggak setengah bulan sampai tanggal 20 itu memang ada kemarau ke atas. Tapi sekarang berubah juga, betul ya berubah. Memang ada kemarau di sini. Kira-kira kenapa Pak? Maksudnya ada nggak cerita-cerita dari leluhur? Kenapa? Kan maksudnya bencana kan di mana-mana sekarang kan di bumi ini gitu. Ada yang cuaca berubah, ada yang banjir, ada yang juga yang kekeringan gitu kan. Kira-kira tuh kenapa ya Pak? Maksudnya apakah kita serakah sebagai manusia? Atau ada nggak cerita-cerita dari leluhur yang bilang ada pesan-pesan gitu? Ya. Cuaca kemarau itu nggak ada, mungkin karena menua daerah itu banyak rusak. Iya, udah. Ya, banyak rusak. Daerah Kalimantan pun ada kena rusak juga, hutan gundul, apalagi daerah Jawa, Sumatera, Hulu daerah apa tuh Kepuah Hulu ini pun banyak juga gunung-gunung sana rusak. Itu mungkin tuh ada keringatan apa tuh roh-roh tuh. Betara kata kami itu dia mungkin dari ingat nggak ngelayan lagi. Durian pun waktu nggak senunuh ya berbuah, nggak teliti, nggak macam dulu. Kalau dulu tuh durian zaman Nugal tuh memang udah jatuh bunganya. Segala buah-buahan tuh rambutan, meranti, memang ada berbunga juga. Tapi sekarang enggak. Mungkin itu cuaca itu enggak baik katanya karena daerah banyak berubah dunia ini. Hutan gundul. Mungkin itu apa tuh kalau bahasa Iban tuh betaranya keringat Kak. Ringat dia itu daerah tuh masih nggak dirawat dia lagi. Karena hutan sudah habis. Itu daerah Sintang bila ada kena banjir tuh, kalau banjir, nggak pernah banjir tuh, banjir juga. Apalagi daerah yang besar, bahkan Jakarta, Sumatera itu, semua daerah tuh gunung-gunung semuanya. Mungkin tuh Betara tuh kata Iban tuh dia mungkin ringat dia, nggak melayani lagi karena daerah rusak. Mungkin nggak bisa diselamatkan dia. Gitu. Kalau boleh tahu Batara tuh apa? Tuhannya gitu ya. Oh iya. Mungkin Pak, mungkin sedikit pertanyaan terakhir lagi tuh kan. Harapan apa ya terhadap anak-anak muda lah, maksudnya nggak cuma Sungai Utik tapi juga kita yang tinggal di kota, di Sumatera, di Jawa ataupun di Papua dan seluruh dunia gitu kan. Harapan apa yang harus kami lakukan sebagai anak-anak muda gitu kan, maksudnya situasi lingkungan di alam di kita ini kan juga makin parah ya, kita makin nggak peduli dengan hutan, banyak yang lupa dengan alam gitu kan karena tinggal di kota juga gitu kan. Harapan apa untuk kita anak muda tuh apa yang bisa kita lakukan gitu loh? Kalau pesan kami dengan anak-anak muda itu dalam daerah macam daerah Sengute ini, kalau pertama kita harus misalnya mau beladang kan, harus diselamatkan dulu, ikut kami kan, diselamatkan dulu baru kita bisa beladang.
kita minta patu daerah macam tempat muja benua tu, muja daerah tu supaya daerah tu subur, supaya daerah bisa ada kemarau. Itu memang dipesan anak-anak itu sekarang anak ucok. Supaya daerah kita ini selamat, artinya kemarau ada, hujan tu kurang, itu. Karena kalau kami dulu tu nak susah juga, ada juga waktu nak ada kemarau tapi waktu. Tapi sekarang bukan ada waktu turut-turut, kami ni yang berturut ada 3 tahun tu sudah berturut-turut. Nak ada kemarau. Nggak ada kemarau. Itu masalah. Kita pun kurang paham juga apa arti. Kami kira ini, kami orang-orang tua ini daerah, mungkin dia ingat itu tadilah daerah itu sudah rusak semua. Itu mungkin nak cuaca tu nak diselamatkan lagi. Aku pengen nanya ini sih Mbak. Aku jadi menangkap dari Mbak kan, maksudnya kan sudah waktunya Sungai Utik itu memberikan sesuatu juga kepada orang-orangnya kan, memberikan ilmu dan memberikan banyak hal lah gitu kan. Apa yang Mbak atau masyarakat adat di sini harapkan untuk sesuatu berikan kepada masyarakat kota? Yang pasti sekarang ini kan ada kerinduan sebenarnya di masyarakat kota ini tadi untuk merasakan kembali sentuhan nilai-nilai kemanusiaan, ya kan? Karena sebagian besar tamu yang datang ke sini mereka selalu mencari bagaimana sih pengalaman hidup bersama sebagai sebuah komunitas. Kemudian sewaktu tinggal bersama di rumah panjang itu kan juga kita sekarang punya rumah budaya. Nah, rumah budaya itu kan ke depan memang menjadi satu pusat belajar juga yang sharing. Jadi teman-teman yang datang dari luar, yang berwisata ke sini, itu bisa berbagi ilmunya. Sementara yang dari komunitas sendiri juga bisa berbagi. Misalnya, kita akan pergi sama-sama untuk menangkap ikan, menyiapkan masakan, itu kan sharing knowledge, saling berbagi. Kemudian, kita kan juga punya Tembawang. Jadi Tembawang itu adalah bekas, dulunya itu pemukiman, yang kemudian ditinggalkan karena pindah, tapi di situ banyak sekali tanaman-tanaman yang sudah sulit juga ditemui di tempat lain, di area kita sendiri juga cukup sulit. Nah, ini kemudian menjadi seperti sebuah, apa ya kita sebut ya, kebun rayanya Sungai Utik mungkin, dan itu tidak terlalu jauh, itu bisa menjadi tempat untuk anak-anak sekolah, untuk belajar tentang tanaman, kemudian belajar tentang kegunaan tanaman. Dan inilah bentuk bagaimana kekayaan yang ada di Sungai Utik ini bisa kemudian memberi sumbangan tadi kepada ilmu pengetahuan. Itu salah satu contoh kecil, dan ada beberapa inisiasi juga yang sekarang sedang berjalan. Jadi memang kita melangkah ke depan, dan tugas terberat itu tadi mempersiapkan anak-anak kita supaya mereka cukup kuat, apalagi bisa dilihat ini dilewati jalur internasional juga, jalur daratnya. Akan banyak tantangan ke depan. Kita tidak bisa juga berdiam diri, sehingga tahapan-tahapan itu sebenarnya sekarang sudah mulai berjalan untuk mempersiapkan anak-anak kita ke depan. Nah, ngomong-ngomong krisis iklim, Mbak, aku dengar juga kata di sini banyak perubahan ya cuaca. Harusnya sekarang itu musim kemarau untuk ladang, tapi dari kemarin tuh hujan deras terus kan. Dan ada nggak bagaimana masyarakat sini menghadapi perubahan iklim di sini gitu? Ya. Perubahan iklim ini sendiri sebenarnya memang paling dirasakan itu memang di masyarakat adat. Ya, contoh paling kecil misalnya yang tadi disebutkan itu, harusnya sekarang itu musim kering sehingga kita bisa panen dan menjemur hasil panen ini. Tapi cuaca sudah beberapa hari hujan. Kemudian buah-buahan itu juga sangat dipengaruhi oleh cuaca karena saat bunga itu mulai keluar, itu tiba-tiba hujan sehingga bunga itu kemudian gugur. Jadi musim buahnya kemudian tidak seperti yang diharapkan. Ya tidak ada yang bisa dilakukan karena ini global ya, tapi memang ada, jika semakin banyak orang yang aware dengan ini. Misalnya tadi bersentuhan langsung ini kan akhirnya membangun kesadaran kita bahwa ini tidak main-main gitu. Perubahan iklim itu efeknya nggak main-main, bisa kelaparan kalau lama-lama. Misalnya harusnya kita menanam, tapi karena kita tidak bisa membakar ladang untuk membuka karena hujan terus, musim tanam itu kemudian mundur, dan hasilnya adalah hasil panen itu tidak baik atau kurang. Itu kan nanti kalau terus-menerus seperti itu bisa kekelaparan.
Saya pikir ya itu menggabungkan ya, kalau misalnya teman-teman itu banyak yang bisa bisa datang berkunjung dan merasakan sendiri, itu akan memberi satu pengalaman batin sebenarnya bahwa ini bukan main-main ya, ini menyangkut kehidupan, terutama ya mungkin kalau di kota itu ada substitusi, kalau pun panen gagal ya tetap bisa beli, tapi bagaimana dengan masyarakat yang ada di kampung-kampung, ya kan? Aku dengar juga buruan semakin susah juga, ya benar ya gitu. Ya, karena contoh ya babi hutan misalnya, biasanya kalau konsep di masyarakat adat yang Dayak Iban ini, itu kan sebenarnya hutan itu menjadi tempat di mana menyimpan sumber-sumber makanan dan keperluan hidup. Jadi sewaktu hutan ini, makanya kenapa Sungai Utik itu begitu kukuh untuk menjaga itu kan karena memang sumber makanannya ada di situ. Nah, sepanjang iklim baik dan semuanya berjalan sesuai dengan rantainya itu baik saja, tapi semakin ke sini memang berpengaruh sekali. Misalnya sekarang hewan buruan sulit didapat. Kita tidak tahu ya, karena secara saintis tidak ada penelitian untuk itu, tapi memang semakin sulit untuk mendapat binatang buruan. Sementara kalau yang dipelihara itu kan sering terserang penyakit juga. Seperti terakhir kemarin sewaktu kitanya terkena pandemi, itu juga beberapa jenis hewan ternak itu juga kena sampar ya, kalau orang di sini bilang sampar. Jadi sama seperti pandemi juga. Jadi ya kita tidak tahu karena itu saintis ya, tapi mungkin ini juga terkait dengan bagaimana kita mengelola alam. Jadi semakin ini tidak terjaga, akan semakin banyak efek-efek seperti ini yang dirasakan. Ini mungkin pertanyaan klise yang selalu saya tanya kepada siapapun kan. Harapan Mbak untuk generasi muda, nggak hanya Sungai Utik, tapi juga kita yang tinggal di kota. Apa yang harus kita lakukan gitu? Yang pasti menurut saya mengedukasi diri kita sendiri. Karena kita kampanye seperti apapun, kalau sebenarnya kita tidak mulai dari diri kita sendiri juga sulit ya. Dan mulailah dengan hal-hal kecil, sekecil apapun yang kita lakukan, bisa lakukan. Misalnya ya mungkin teman-teman yang muda-muda ini kan sangat dekat dengan teknologi. Mungkin semakin sering menyuarakan pentingnya untuk menjaga apa yang sudah ada, pentingnya kita untuk dekat dengan alam juga. Karena untuk masyarakat adat suaranya kan tidak seperti kawan-kawan yang begitu dekat dengan teknologi dan bisa speak out. Kalau di masyarakat adat mungkin bisa mewakili lah untuk menyampaikan masalah-masalah yang ada, sehingga ini kemudian membangun kepedulian bersama untuk mengatasi terutama perubahan iklim itu kan, karena bisa dirasa tadi kalau masa tanam mundur, panen juga gagal, sangat sulit untuk bertahan hidup. Kita tidak bisa beli ke supermarket kan di sini. Supermarketnya di hutan. Dan hanya itu satu-satunya. Ya. Makanya kenapa sangat gigih, sangat fokus untuk menjaga dan mengelola ini. Karena memang sumber kehidupannya ada di situ. Dialog dengan Ibu Agustina dan Apai Kudi membuat saya sadar, pada akhirnya perubahan akan tetap terjadi. Tetapi dengan adanya perubahan itu sendiri, bukan berarti kita harus meninggalkan akar identitas kita. Perjalanan saya di Dayak Iban Sungai Utik mengajari akan arti idealisme yang sekaligus realistis. Dan ketika dua komponen ini berjalan bersamaan, keseimbangan terhadap lingkungan pun akan tetap terjaga. Ada satu hal yang membuat saya kagum dengan Sungai Utik. Bagaimana peran solidaritas yang kuat mampu mengalahkan berbagai ancaman keserakahan yang datang. Pada akhirnya, walaupun dengan berbagai pesimisme yang terjadi di era sekarang, kita semua harus tetap bersuara. Ketika saya harus mengambil inspirasi dari budaya masyarakat adat, mungkin saya akan bilang, untuk kembali memulihkan hubungan kita dengan alam, maka kita harus berdamai dengan misteri. Bahwa dengan merayakan misteri, kita akan merasa rendah hati dan juga menghormati alam semesta ini yang tidak akan pernah kita bisa pecahkan. Dan seperti yang dilakukan masyarakat adat, berdamai dengan misteri dimulai dengan satu aksi yang sebenarnya tidak radikal, yaitu mengenal arti cukup.